Jadi dulu waktu aku di kampus itu memang sering kayak danus-danus kan, kalau misalnya di kampus kan kalau ada acara gitu kan kita sering nyari duit. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Resya Noval. Saya co-founder dan CEO Ondovis yang bertempat di Jalan Kretek Karel. Jadi kalau misalnya mau cari lebih gampang di Google Map, ketik aja Ondovis, itu udah pasti langsung keluar. Jadi dulu waktu aku di kampus itu memang sering kayak danus-danus kan, kalau misalnya di kampus kan kalau ada acara gitu kan kita sering nyari duit dari entah itu jualan pakaian bekas, jualan brownies, ngetok-ngetok rumah orang di Yasmin dan sebagainya kayak gitu. Dan kebetulan ngejalanin laundry juga dulu awalnya. Jadi bareng temen gitu, yang seringnya tuh namanya Bianingrum. Jadi kemudian pas abis lulus, setelah lulus kuliah, kayak kok bisnis gua nggak ada yang sangkut pautnya dengan perikanan gitu. Jadi sederhananya lebih ke nge-challenge diri gua sih dulu waktu awal ngembangin Ondovis. Dan bareng juga sama teman gua yang waktu sering bisnis bareng sama gua kayak gitu. Terus dia udah mulai duluan tuh, karena kan gue lulusnya telat, kayak 5 tahunan baru lulus. Dia udah mulai bisnis duluan, terus gue ajak joinan di sini gitu. Dari berbagai macam model bisnis yang menarik menurut gue, jual beli kayu. Jadi Ondovis itu mulainya cuma sesederhana foto kayu doang, kayak kayu rentek kayak gitu, yang kayak hiasan buat di aquascape, difotoin, dimasukin ke IG, terus kita jual kayak gitu aja, beli jual kayak gitu. Awalnya dari situ sih Ondovis. Jadi kita itu sistemnya kayak menganut startup ala-ala kali ya. Jadi bener-bener kayak ketika kita nge-pace satu divisi itu udah growth-nya udah nggak terlalu jalan, kita udah mulai siap-siap masuk ke divisi lain yang kayak percobaan-percobaan kayak gitu. Kayak kita mulainya dari jualan di IG kan, kita tahu ada namanya platform marketplace kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Ternyata jualan kayu tuh kurang bagus di sono, karena setiap kita jual produknya laku, langsung harus di-delete kan, karena kan unik per masing-masing kayu gitu. Jadi nggak bisa kita ngumpulin rating atau review, sedangkan di marketplace itu kan benar-benar impactful banget yang namanya rating atau review kayak gitu. Baru dari situ kita nyari kira-kira produk apa ya yang bisa dijual di marketplace yang mirip-mirip yang di daerah yang sono. Oh, ternyata dulu nemu tanaman hias gitu. Terus gue coba market research, lihat di Bukalapak, Tokopedia, Shopee ada nggak yang jual. Oh, ternyata ada, cuma kayak kan jenis tanaman banyak banget ya, kayak ada 50-60 jenis mungkin jenis aquatic plant. Yang di marketplace itu paling cuma ada 5 jenis sampai 10 jenis doang yang kayak tanaman yang gampang-gampang aja gitu. Dari situ kita masuk dengan bentuk yang berbeda, yang biasanya umumnya dia jual 5 sampai 10 jenis, kita masuk langsung 50 sampai 60 jenis waktu awal-awal itu. Makanya kita nggak terlalu kesulitan dalam menjangkau market di awal kita berdiri kayak gitu sih. Baru dari tanaman masuk ke perlengkapannya aquascape, dari perlengkapan aquascape masuk ke pupuk-pupuknya dan sebagainya, terus kita masuk ke udang hias juga, sampai masuk ke tanaman darat juga kita masuk. Rencananya tahun ini kita bakalan masuk juga ke pet shop secara general gitu, kayak makanan anjing, kucing dan kawan-kawannya juga kita masuk, sama ke tanaman-tanaman darat juga rencananya tahun ini benar-benar bakalan kita pace growth-nya di arah sono. Kita nggak fokus di aquascape, maksudnya selama ada ruang growth di area lain kita coba kira-kira apa lagi yang bisa dikembangin, karena kalau misalnya nggak kayak gitu kita nggak bisa growth secepat ini kayak sekarang kayak gitu. Sebenarnya tuh aquascape itu lebih seni ke menata si akuarium biasanya itu loh. Jadi kan kalau akuarium biasa ya udah akuarium sama ikan gitu. Tetapi kalau misalnya kita tambahkan kayak ada hiasan elemen, entah itu batu, entah itu kayu, itu udah masuk ke aquascape kayak gitu. Sebenarnya tantangan itu pasti banyak ya. Maksudnya kalau kita flashback ke belakang, mungkin Ondovis itu nggak menghasilkan revenue yang benar-benar bagus 1-2 tahun di awal gitu. Maksudnya taruhlah hasilnya kalau misalnya kita kurangin dengan gaji kita, ya nggak bakalan masuk gitu. Jadi kalau misalnya tantangan bisnis di awal adalah ketika kita mau memulai bisnis tuh ya kita udah harus siap-siap 1-2 tahun, 3 tahun ke depan itu ya nggak bakalan langsung dapat hasilnya. Dan mungkin
privilege itu yang nggak bisa didapat sama semua orang. Makanya gue nyaranin banget kalau misalnya kalian masih mahasiswa, mungkin tingkat 3 atau tingkat 2 memulai bisnis, itu bener-bener privilege yang mahal banget gitu. Kalian nggak usah takut gagal, nggak usah takut. Kan kalau misalnya masih di kuliah kan seenggaknya kalian nggak terlalu mikirin biaya hidup gitu, masih diongkosin gitu. Nah yang susah itu ketika kalian bener-bener baru banget lulus, real life itu udah langsung ngehit kalian kan, maksudnya kalian udah nggak terlalu dapet support sama orang tua, keuntungannya itu bakalan habis kalian konsumsi gitu. Kalau misalnya keuntungannya habis dikonsumsi, ruang growth-nya itu dari mana gitu, area ruang growth-nya. Makanya krusial banget kalau misalnya kalian bisa mulai lebih awal gitu dalam memulai bisnis kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita emang tiap tahun growth 200-300% ya dari awal kita berdiri. Jadi itu pasti kan dinamis kan, maksudnya bisa aja, maksudnya kayak ya udah emang kita pace-nya emang lagi growth mode gitu. Jadi titik tertingginya ya bulan kemarin gitu, istilahnya nggak ada, nanti bisa jadi di bulan selanjutnya kayak gitu sih. Kita justru growth sih ketika pandemi, maksudnya kita masih bisa tetap mempertahankan growth kita, dan sedikit ekspektasi gue tuh tahun ini growth 150% doang ya, karena kan memang udah cukup besar, jadi ruang growth-nya bakalan terbatas. Cuma ternyata alhamdulillah kemarin kita masih sempat growth 250%, mungkin itu gara-gara dampak pandemi kali ya. Kita beruntung karena ketika pandemi datang, supply chain kita tuh udah bener-bener kayak kita udah nggak tergantung sama pasar ikan hias Parung misalnya, atau kayak pusat-pusat yang jual equipment gitu. Kita udah bener kan, kalau tanaman kita mungkin 80% produksi sendiri, sebagian impor, mungkin impor doang yang terganggu. Terus kemudian kalau equipment, distributor udah ngirim langsung ke lokasi kita gitu. Jadi waktu pandemi kemarin kita masih bisa beroperasional secara normal sih, nggak terlalu berbeda. Makanya ketika toko-toko offline pada tutup, kemudian pusat-pusat supply chain di tanaman atau di equipment juga pada tutup, kita masih tetap bisa buka. Mungkin dari situ lebih ke mempercepat shifting ya antara orang yang biasanya belanja offline ke belanja online gitu. Jadi karena infrastruktur kita udah kuat, kita bisa menikmati growth. Maksudnya bisa memaksimalkan potensi itu sih selama pandemi kemarin. Kalau misalnya gue flashback ke belakang, yang paling kerasa gue inget itu, jadi waktu itu gue matrikulasi S2 kan. Jadi kan gue dari perikanan ke manajemen bisnis tuh. Jadi waktu itu barengan sama bulan puasa juga. Jadi kebetulan temen gue balik ke Bontang tuh waktu dulu. Jadi benar-benar gue handle sendiri. Jadi selesai kuliah itu jam 5 sore lah kira-kira. Jadi jam 5 sore itu sampai jam 7 malam tuh gue masih ke Gunung Bundar ngambil tanaman. Terus pulang ke sini gue masih packing. Jadi beres packing jam 10-an, jam 11 kirim ke ekspedisi. Jadi komplikasi peningkatan sales juga kan, kalau puasa kan orang-orang banyak gabut mungkin ya, jadi dia banyak belanja yang hobi itu ningkat tuh 200%. Gue tahan cuma 2 minggu doang waktu itu, kayak gue ngejalanin itu benar-benar bangun tidur pagi langsung kayak gitu kan. Terus banyak nolak pesanan. Nah di marketplace itu kan ketat banget tuh sama hal namanya menolak pesanan, performance, quality produk langsung turun jauh, signifikan banget itu. Karena pas gue lagi kayak gitu, kompetitor langsung pada masuk kan. Namanya bisnis itu ketika ada gula pasti ada semut. Nah, jadi momen itulah ketika gue drop, udah di shifting, maksudnya diganti sama pemain-pemain baru gitu, yang di daerah Gunung Bundar. Cuma justru dari situ gue kayak berjualan dengan yang benar gitu kan. Tadinya kan gue ngeposting barang aja, fotonya standar, cuma karena gue bener-bener bikin kolam sendiri, maksudnya bikin blue ocean sendiri yang tadinya mungkin kita nggak bisa dianggap kompetitor dengan yang orang cuma jualan 5-10 tanaman gitu. Kita jualnya 60 tanaman gitu. Jadi orang mau gua kualitas servisnya seburuk apapun, dia butuh produk gua gitu. Makanya langsung bisa naik. Cuma ketika privilege itu udah hilang di tempat gua, otomatis kan gua harus kayak gimana caranya gua belajar foto produk. Di situ gue belajar mulai memperbaiki deskripsi produk, servisnya gue juga gue perbaiki. Terus kemudian dari situ juga gue belajar menggunakan ads atau iklan di marketplace gitu. Jadi justru dari situ, oh
kayak gini toh ternyata jualan di marketplace, maksudnya nggak sesederhana yang gue kira dulu gitu. Jadi kan karena dulu gue gampang banget posting produk langsung laku, gue nggak belajar, nggak melalui step-step itu gitu. Cuma dari situlah pas gue belajar, gue jauh lebih mudah pas masuk ke area-area lain, kayak masuk ke equipment kayak gitu. Gue gimana cara promosinya, terus gimana cara gue research produknya, gimana foto produknya. Justru dari situ mungkin kalau dulu gue nggak ada penurunan itu, nggak bakalan kayak sekarang gitu. Terus yang titik kedua itu di tahun kedua ya, jadi ketika penjualan udah naik banget kan, supply di petani itu kan gue dulu tuh kayak maklar biasa gitu loh, kayak mungkin ada 10-15 petani kayak gitu, ya gue ambil aja sesuai barangnya yang ada apa, gue ambil gitu. Lu ada barang ini nggak? Lu ada barang ini nggak? Ya udah gue ambil gitu. Cuma sampai titik di mana nggak ada di semua petani barang itu, jadi kayak habis gitu loh. Jadi terus kemudian kita beli banyak malah makin mahal gitu kan, maksudnya kan logika bisnisnya di mana gitu, di mana-mana logika bisnis kalau kita beli makin banyak ya makin murah gitu. Dari situlah gua nyari kira-kira petani, dari sekian banyak petani itu mana yang bisa diajak kerjasama kayak gitu. Jadi dari sekian banyak itu gua dapat satu orang yang dia masih muda juga, kayak masih umur 30-an tahun lah. Dia punya lahan orang tuanya yang nggak terlalu dimanfaatkan. Dari situ mulai lu nanam, diatur pola tanamnya, nanamnya produk apa aja kayak gitu. Dan dia mau, untungnya maksudnya open minded juga sama kayak gue. Jadi gue ngasih spek juga di situ, ngasih spek yang sesuai, harga yang sesuai sampai kayak sekarang gitu. Jadi semenjak itu semua barang yang diproduksi sama kita udah nggak ada lagi namanya kita kehabisan stok dan sebagainya kayak gitu sih. Sebenarnya gue lebih ke gue tertarik sama di ornamental. Ondo itu kan ornamental Indonesia gitu ya. Jadi kayak gue di yang hobi gitu. Cuma gue pengen bikin hobi itu tuh jadi bisa terjangkau sama semua orang gitu. Sebenarnya semua bisnis itu punya potensi yang sama ya, ketika kita emang benar-benar mendalami. Maksudnya mendalami itu lebih ke kita ngulik benar-benar dalam suatu area bisnis. Walaupun awalnya kayak gue sederhana aja jualan kayu, tapi kan turunannya banyak banget gitu. Asal kita mau benar-benar belajar terus, kita benar-benar berpikir atau berinovasi, kira-kira apa lagi yang bisa dikembangin dari sini. Terus benar-benar istilah sederhananya hidup di bawah standar yang seharusnya kayak gitu sih. Maksudnya lu dapat 10 juta ya lu nggak harus konsumsi itu 10 jutanya gitu ya. Lu kalau bisa konsumsi 2 juta atau 3 juta something, 7 jutanya di reinvesting lagi ke bisnis kalian gitu. Jadi bisnis kalian growth ya, gaya hidup kalian benar-benar kalau bisa ya standar terus. Baru nantinya mungkin ketika udah benar-benar growth banget, kalian makan 1% atau 2% dari net profit kalian itu udah benar-benar gede banget gitu, jauh dibandingkan dengan normal kayak gitu sih. Itu mungkin banyak kesalahan di para teman-teman gue sih, makanya yang banyak dia bisnisnya stagnan gitu-gitu aja ya. Gimana mau growth ketika semua hasilnya dimakan atau di itu ya nggak bakal, ruang growthnya dari mana kayak gitu sih.